Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gipari dengan NIM 1217050906. Di sini saya akan menjelaskan mengenai machine learning bioinformatika, di mana dengan judul DNA berubah menjadi RNA lalu menghasilkan protein. Di sini menggunakan the seq object atau objek seq, di mana objek seq ini yaitu eh, string Python yang dikombinasikan dengan metode biologis pada BioPython. Langsung saja kita ke coding baris pertama ini, yaitu from bio.seq import seq. Nah, pada baris ini mengimpor kelas seq dari pustaka BioPython atau library BioPython yang dirancang khusus untuk menangani urutan biologis. Nih. Lalu untuk baris keduanya yaitu baris yang membuat objek shape lalu diberi nama dengan sequence dan memberikan string ini nih. Stringnya AG, TA, CA, CTG. Eh, Pada baris kedua ini bukan hanya string, melainkan objek khusus yang memahami urutan biologis pada BioPython. Untuk baris ketiganya yaitu print sequence ini, yaitu untuk mencetak urutan yang disimpan dalam objek sequence. Outputnya akan menjadi ini. Nah, untuk pada bagian selanjutnya itu pada metode untuk analisis urutannya. Yang pertama yaitu sequence seq, lalu stringnya A atau A-nya ada 4. Pada baris ini menghitung kejadian yang non tumpang tindih atau tidak tumpang tindih dalam urutan. Dalam contoh dengan A-nya ada 4 ini, mengembalikan 2 karena ada dua pasangan A yang berbeda nih, A ini lalu A ini, maka hasilnya akan menjadi 2. Nah, untuk overlapping atau baris menghitung kejadian yang tumpang tindih pada metode Short overlap ini mengembalikan tidak 3 dalam contoh yang sama karena mempertimbangkan semua instannya. Nih, bahkan jika tumpang tindih, nih hasilnya akan 3 karena ini 1, 2, tadi kan ini 2, maka ini ditambah lagi maka menjadi 3. Nah, pada baris selanjutnya itu calculate GC content atau menghitung kandungan GC. Kandungan GC adalah presentasi basa yang merupakan gunain atau sitosin yang ada. Nah, pada bagian from bio sequence util ini mengimport GC yang tadi yaitu presentasi bahasa yang merupakan gunain atau sitosin. Lalu untuk GC sequence-nya yaitu akan menghasilkan hasil ini. GC sequence ini untuk membaca ini. Hasilnya akan menjadi 46.875. Nah, untuk penjelasan, mungkin penjelasannya bisa saya jabarkan lebih rinci lagi ya mengenai kelas sek dari BioPython ini yang menyediakan cara yang nyaman untuk mewakili dan memanipulasi urutan biologis. Nah, pada metode ini juga dirancang khusus untuk analisis urutan seperti menghitung motif dan menghitung kandungan GC. Nah, untuk BioPython sendiri menyediakan seperangkat yang komprehensif untuk tugas bioinformatika termasuk analisis urutan, penyelarasan atau pengurutan dan lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh saya tadi, mungkin ini penjelasan yang lebih ininya. Kelas sek adalah objek yang mewakili urutan biologis. Ini dapat dibuat string ataupun objek. Selain objek sek, memiliki banyak metode yang dapat digunakan untuk memanipulasi urutan seperti menghitung motif, menghitung kandungan GC, dan menyesuaikan urutannya. Nah, untuk metode SIOT-nya, SIOT yang ini, metode SIOT yang ini untuk menghitung jumlah kejadian yang non tumpang tindih dari motif dalam urutan. Nah, untuk metode zero overlap sendiri itu untuk menghitung kejadian
yang tumpang tindih dari motif dalam urutan. Nah, untuk GC, sudah saya jelaskan tadi, GC itu untuk menghitung kandungan persentase basa yang merupakan gunain atau sitosinnya. Nah, untuk ini, transkripsi DNA menjadi RNA pada gambar ini, mungkin penjelasannya apa caranya pada codingan di bawah ini nih. Yang ini itu untuk ini semua itu untuk mendefinisikan untaian DNA pengkodean dan template-nya, di mana coding DNA ini nih, metode coding DNA ini menyimpan urutan pengkodean DNA-nya. Nah, untuk template DNA sendiri yaitu dibuat untuk mengambil komplement terbalik dari coding DNA yang atas ini, mendapatkan urutan template yang baru. Nih, di sini menjadi urutan template yang baru. Nah, untuk baris kedua ini, untuk ininya, mentranskripnya di metode yang ini. Pada metode coding DNA.transcript, di sini menghasilkan RNA dengan mengganti bahasa T dengan U. Nih, kan di sininya itu merubah bahasa T menjadi U. Ini yang ini nih. Akan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu nih, messenger RNA back to transcript, di mana metode ini mengembalikan urutan DNA yang tadi yang di atas, yang ini penggodaan dari mRNA menjadi RNA. Nah, mungkin ini nih. Tadi ini lalu ke sini. Ada di sini kedua. Lalu untuk transliterasi RNA menjadi proteinnya pada metode messenger RNA.translate ini berfungsi untuk menerjemahkan RNA menjadi urutan protein. Nah, mungkin dari sini jadi menjadi RNA. Yang bawahnya juga sama, coding.RNA ini digunakan untuk menerjemahkan langsung dari urutan DNA pengkodeannya. Nah, untuk tanda bintang sendiri digunakan dalam output translasi menunjukkan kode stop yang menandakan akhir dari urutan proteinnya. Ini urutan proteinnya. Mungkin sekian penjelasan dari perubahan DNA menjadi RNA lalu menghasilkan protein dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik dan masih terbata-bata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.